Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Aura. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak kelas 93. Hari ini Ibu berjumpa denganmu dalam rangka untuk mengimplementasikan 7 jurus BK hebat. Nah, hari ini juga Ibu ingin sekali berbagi dari hasil BIMTEK yang 1 minggu yang lalu saya mendapatkan ilmu. Akhirnya hari ini saya memberikan ilmu itu pada kalian semua. Nah, sebelum materi ini saya sampaikan, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya pertemuan BK hari ini bisa bermanfaat, menjadi berkah, dan pastinya menjadi pengalaman untuk kita semua. Ya, Ketua kelas boleh dibantu untuk mimpin doa. Sebelum mulai membaca pagi ini, mari kita berdoa bersama satu pertanyaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Terima kasih untuk doa pembukaan yang sudah disampaikan. Nah, pada jurus yang pertama, hari ini Ibu akan mengenalkan yaitu jurus yang pertama. Jurus kenali potensi. Ada yang tahu kenali potensi? Ya. Baik, sebelum kenal lebih dalam, yuk kita sedikit senam dulu. Boleh bangkit berdiri? Boleh. Kita senam dulu yuk, biar tambah semangat. Ayo. Ya. Are you ready? Murid berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat,
jujur akan ku ingat. Yeay! Baik, silakan duduk anak-anak. Ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, hari ini tadi Ibu sudah mengatakan kita akan mengenal satu jurus, yaitu jurus apa? Kenali potensi. Nah, bolehkah HP-nya atau dawainya dibuka? Boleh. Kita akan asesmen menggunakan aplikasi lewat gadgetmu. Ya. Sudah? Tapi sebelumnya kita baca dulu ya. Yuk kita baca dulu bareng-bareng yang banter, yang keras. 1, 2, 3. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini Kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati dan tergelincir. wow, di bawah itu ada tulisan hati-hati tergelincir. Nah, yuk dibuka https ya, akupintar.id. Ya. Sudah? Ada kesulitan? Dibuka? Yuk mulai dikerjakan. Ya, mulai dikerjakan. Dikerjakan. Ada yang ya, lanjut di tombol mulai tes. Ada yang belum bisa? Ya, belum bisa? Ada yang belum bisa masuk? Ya. Kalau sudah bisa langsung dikerjakan di tombol. Di dalam itu ada beberapa pertanyaan yang anak-anak harus jawab sesuai dengan hati nuranimu. Ya. Apakah ada kesulitan anak-anak hebat? Tidak. Bisa nak? Bisa nak? Apakah ada yang sudah selesai? Sudah? Yang kedua, asesmen yang kedua yaitu https sama akupintar.id tes gaya belajar. Ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Baik, Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Baik. Kita diskusi bersama ya, kita gali makna. Nah, baca yang keras. Ya, Cecil boleh dibaca yang keras nomor 1. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Nah,
potensi apa saja yang anak-anak tadi kenali dari hasil asesmen yang dikerjakan hari ini? Yo, bagaimana? Potensi seperti dalam kinestetik atau saya kurang tahu Bu, tapi menurut saya seperti kayak kan potensi itu kan seperti ada dalam akademik dan non akademik. Mungkin dalam akademik seperti pembelajaran dan lain-lain, kalau non akademik seperti olahraga, pramuka, paskibra atau dan lain-lain. Nah, dari yang nomor 2, bagaimana hasil asesmenmu membantu dalam menjalani karir atau pekerjaan? Nah, ketika anak-anak tadi menjawab, pastinya ada bakat dan minat. Nah, bakat dan minat potensi yang kalian miliki itu nanti bisa dikelompokkan, termasuk dalam karirmu. Nah, ketika kita sudah paham bakat dan minat serta karir yang kalian miliki, seyogyanya bisa membantumu untuk proses menuju masa depan yang luar biasa. Nah, di sini Ibu akan lihatkan satu video, ya. Lihatkan satu video, kita simak bersama-sama video ini. Ya. Sudah jelas? Apakah ada komentar? Ada yang mau menyanggah dari video tersebut? Ya, gimana nak? Videonya bagaimana? Coba diulang yang keras. Jangan menggunakan emosi saat melakukan pekerjaan. Jangan menggunakan emosi saat melakukan pekerjaan. Ada yang lain? Memecahkan masalah dengan bersabar dan tidak mudah terbawa emosi mungkin Bu. Baik, bersabar, tidak mudah terbawa emosi. Tapi tadi begitu bisa langsung diberi permen, ya. Nah, mungkin saat ini ketika anak-anak tadi sudah menjawab di asesmen tadi, berproses menuju bidang potensi atau karir yang kita miliki. Nah, lanjut ya. Nah, setelah kita mengerjakan dan melihat video tadi, di bawah ini ada gajah juga. Ya. Yuk silakan anak-anak yang kinestetik berkumpul dengan kinestetik, audio berkumpul dengan auditori, terus yang visual dengan yang visual. Yang lebih dominan itu yang dijadikan patokan. Biasanya manusia ke individu itu memiliki gaya belajar, ya, gaya belajar yang lebih dari satu. Ada kinestetik, ada audio, ada visual. Baik, di depanmu ini ada yang namanya kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk, ya, ini ada gambar siapa ya? Siapa ya? Pak Habibie. Lagi, lalu ada siapa lagi? Mana ada Megawati? Ya, ada Ibu Kartini. Ya, ada Bu Mega juga, ada ya. Bukan Bu Mega, Mega Voli. Ya. Nah, kecerdasan yang di depan ini menunjukkan
kecerdasan linguistik verbal, kecerdasan logikal, matematika. Ini contoh-contoh dari gaya-gaya belajar yang tadi anak-anak contoh ini contoh. Ya. Nah, dari contoh tersebut, nah nanti anak-anak bisa mengenali ada 3 gaya belajar. Nah, yuk dibaca yang keras. Gaya visual, yang tadi visual siapa? Ya, visual. Yuk dibaca yang keras. Visual itu meliputi apa saja? Ya, gaya belajar visual yaitu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Jadi, anak visual itu lebih mudah mengingat gambar. Lek ada gambar lebih gampang ngingatnya. Terus grafik atau warna itu akan mudah diingat, tulisan. Terus ada juga yang senang membaca, mencatat. Nah, visual itu butuh yang namanya mencatat. Ada juga lihat video sebentar, dia bisa menyampaikan. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar apa? Auditori. Nah, auditori ini lebih cepat paham. Apa sih auditori itu? Apa sih auditori? Mendengar. Lebih cepat mendengar. Nah, penjelasan lebih mudah dipahami. Lalu seperti lagu, cerita itu lebih paham. Nah, terus yang ketiga, gaya belajar secara kinestetik. Ya, kinestetik. Belajar lebih asik dengan menyentuh. Misalnya bawa apa? Misalnya belajar dengan membawa kelereng, lebih menyentuh. Suka praktek. Ya, suka bereksperimen. Dengan adanya asesmen itu, Bu Silvi berharap ya anak-anak bisa mengenali potensinya karir di masa depan. Dengan harapan kita bisa tahu mana sih yang cocok untuk diri saya. Ya, berikut ini Ibu akan bagikan rekaman atau rekomendasi yang bisa anak-anak isikan. Tadi visual berapa, kinestetik berapa persen, lalu auditori berapa persen. Silakan. Ya, per anak. Ya, boleh dibantu Ibu dikerjakan. Ya. Nanti dari kelompok kinestetik, auditori, dan visual bisa menyampaikan ya kegiatan ekstra kurikuler atau profesi masa depan yang relevan sesuai dengan asesmen yang sudah kalian kerjakan. Ya. Ya, ditulis persennya ketika tadi anak-anak menjawab, kan ada berapa persen yang kinestetik, visual berapa persen. Yang sebelah kan tadi kan anak-anak sudah menjawab. Nah, dituliskan di kolom sebelah kanan. Lalu profesi masa depan yang relevan menurutmu. Ya langsung aja. Posisi buta. Dari
visual satu orang untuk menjabarkan dari kelompok yang kalian diskusikan tadi. Boleh dijabarkan, silakan. Jabarkan itu maksudnya seperti apa, Bu? Oh, auditori, ya. Yuk, silakan. Berdiri, Bu. Apa dulu? Berdiri, silakan berdiri. Silakan. Perwakilan dari kelompok auditori ini menjelaskan visual saya 26%, auditori saya 40%, kinestetik saya 33%. Karena saat saya belajar saya lebih suka mendengarkan lagu agar lebih rileks dan tenang dan lebih mudah mendapatkan materi yang saya hafalkan. Sudah, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Saya Stephen Immanuel Sangi mewakili kelompok dari kinestetik. Visual saya 26%, auditori saya 23%, dan kinestetik saya 50%. Karena saya lebih suka ketika pengajar atau guru mempraktekkan pelajaran yang dia ajar agar saya lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok kinestetik. Silakan duduk. Mana tepuk tangannya? Ya. Nah, yuk, gas. Yuk, 1, 2, 3. Selamat Merdeka. Kamu sudah mulai pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, baik anak-anak hebat. Terima kasih untuk hari ini pertemuan BK yang sungguh asik. Ya, nanti minggu depan Ibu akan melanjutkan jurus yang kedua, yaitu kenali emosi. Senang berjumpa denganmu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.